Kita pasti pernah mendengar mitos dan legenda gajah putih di Asia Tenggara. Dalam cerita agama Buddha, gajah putih dihubungkan dengan pengetahuan. Mitos tersebut menceritakan pada malam saat sang Buddha dilahirkan, ibunya memimpikan seekor gajah datang menghadiahkan sebuah bunga teratai sebagai lambang kemurnian dan ilmu pengetahuan. Mitos tersebut kemudian berkembang di sejumlah negara, terutama negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Selama beberapa ratus tahun kemudian, gajah putih kemudian dianggap sebagai hewan penting di dua negara, yaitu Burma dan Thailand. Bagi Raja Burma dan Siam, memiliki gajah putih sebagai hewan keramat dianggap hal yang sangat penting. Ada kepercayaan yang menyebutkan memiliki banyak gajah putih akan membawa keberkahan dan keberhasilan, kerajaan menjadi makmur dan pemerintahannya akan berlangsung lama. Jika gajah putih tersebut mati, maka dipercaya akan membawa musibah bagi raja dan pemerintahannya. Nah pemirsa, selain gajah putih, Spotlight juga telah merangkum sejumlah hewan yang dianggap keramat atau berkaitan dengan dunia mistis. Mungkin karena penampilannya yang menyeramkan, banyak yang menganggap burung gagak berbulu hitam sebagai hewan pembawa sial atau malapetaka. Karenanya makhluk karnivora yang juga disebut dap ini dikeramatkan oleh bangsa Celtic di Eropa. Sebutan atau nama dap sendiri diambil dari nama dewi peperangan Celtic yang juga pembawa sial. Kedatangan gagak hitam bisa menjadi pertanda kedatangan Dewi Macha, Dewi Dap, atau Dewi Morrigan sebagai dewi-dewi pembawa sial. Jika sampai gagak hitam ini terlihat, maka itu pertanda malapetaka, peperangan, atau kematian salah seorang anggota suku bakal terjadi. Kendati demikian, bangsa Celtic juga menganggap gagak hitam sebagai burung keramat karena membawa simbol kecerdikan, sifat cekatan, serta pembawa ilmu. Dari perilaku burung gagak, manusia bisa belajar bagaimana mengingat masa lalu sebagai bahan pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Sama seperti masyarakat Eropa yang menganggap gagak hitam sebagai pembawa sial dan burung peliharaan penyihir, sebagian masyarakat Indonesia juga ada yang percaya dengan mitos tersebut. Di beberapa daerah, burung gagak hitam dianggap suatu pertanda kesulitan yang akan muncul atau juga isyarat penjemput ajal. Jika burung gagak hitam berputar di atas rumah, konon penghuni rumah yang sedang sakit akan segera meninggal. Mitos tersebut dikaitkan dengan kemampuan burung gagak yang bisa mencium bau bangkai. Di beberapa negara, kucing hitam dipercaya sebagai hewan keramat dan memiliki kaitan dengan dunia mistis. Mitos ini berawal dari sejarah di zaman Babilonia kuno saat kucing hitam dipersembahkan dalam upacara ritual untuk dibakar bersama sesaji lainnya. Kucing tersebut dibakar karena tidur di tengah-tengah seekor ular dengan pulasnya. Saat itu ular merupakan lambang kejahatan. Mitos tersebut kemudian berkembang di beberapa negara. Di Jerman ada kepercayaan yang menyebutkan jika seekor kucing melompat ke tempat tidur orang yang sakit, maka kematian akan datang pada orang itu. Lain lagi dengan kepercayaan orang Normandia. Mereka yakin jika saat melakukan perjalanan di bulan purnama melihat seekor kucing hitam menyeberang jalan, maka yang bersangkutan akan diserang suatu epidemik. Sedangkan di Cina, kehadiran seekor kucing hitam merupakan pertanda yang bisa membuat seseorang terkena penyakit atau jatuh miskin. Namun cerita berbeda muncul di India yang menyebutkan jiwa yang bereinkarnasi dapat dibebaskan dengan melemparkan kucing hitam ke api. Selain itu di Bengali juga ada legenda yang mengatakan seorang wanita dapat mengubah jiwa manusia menjadi seekor kucing hitam. Jika setiap kucing hitam itu disakiti, maka akan menyakiti wanita itu juga. Namun secara umum cerita mitos tentang kucing hitam ini adalah jika hewan ini peliharaan seorang nenek sihir. Burung kedasi atau yang akrab disebut sirit unkuing adalah unggas yang masuk suku Kangkok atau Kukulidae. Burung ini sering sekali ditemukan di lingkungan pedesaan yang masih memiliki hutan tepi dan hutan sekunder. Kendati demikian, tak jarang burung ini ditemukan di perkotaan. Burung sirit uncuing ini memiliki suara mendayu-dayu dengan nada tinggi di awal, kemudian turun dan semakin pendek di akhir. Karena kicauannya mirip suara kuntilanak yang tertawa, maka sebagian orang ada yang percaya jika burung ini berkaitan dengan dunia mistis. Sesuai dengan kicauan dan nama yang diberikan, banyak yang menganggap burung ini menyeramkan dan menjadi pertanda kematian. Jika kicauan burung kedasi muncul di suatu wilayah atau saat hinggap di atas rumah seseorang, maka banyak yang percaya akan ada yang meninggal dunia di daerah tersebut atau penghuni rumah yang disinggahinya. Mungkin karena mitos ini pula lah yang kemudian menghindarkan burung kedasi ini dari perburuan dan perdagangan. Jangankan memegangnya, berdekatan dengan burung ini mungkin seseorang sudah ketakutan. Hewan lain yang banyak dikeramatkan manusia di dunia adalah harimau.
Bagi masyarakat Malaysia, tepatnya adat Melayu dan Talang Mamak, harimau yang memiliki nama latin Panthera tigris biasa juga disebut rimau yang dianggap sebagai dewa atau datuk. Menurut mitos, hewan ini berasal dari seorang anak manusia yang dikutuk dan diusir ke hutan oleh ayahnya karena bandel. Di hutan belantara itu, sang anak kemudian menjadi penguasa sehingga disebut Raja Hutan. Setelah menjadi Raja Hutan, ada perjanjian antara sosok harimau keramat tersebut dengan manusia. Jika menyebut datuk itu berarti saudara, sehingga sang harimau pun tidak akan menampakkan diri. Sebaliknya, jika menyebut harimau berarti musuh. Hingga kini kepercayaan tersebut masih dipegang kuat. Begitu kuatnya pengaruh datuk, muncul keyakinan pada orang Melayu, jika mereka melanggar adat dan merusak hutan, sang datuk akan marah dan memperlihatkan fisiknya. Sisi positif dari mitos ini tentunya adalah keseimbangan makhluk hidup di dunia. Kelestarian alam perlu dijaga, termasuk menjaga habitat harimau yang punya hak hidup sama di dunia. Kepercayaan serupa juga ada di masyarakat suku Sunda di Jawa Barat. Ada mitos yang masih diyakini hingga saat ini oleh sebagian masyarakatnya, yaitu Prabu Siliwangi yang merupakan penguasa Jawa Barat di masa kerajaan telah bermetamorfosa menjadi harimau. Keyakinan yang disebut wangsi tersebut menjadi pedoman bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat harimau seperti pemberani dan tegas namun sayang kepada keluarga harus dijalani dalam kehidupan nyata. Mirsa, demikian tadi tayangan tentang hewan-hewan keramat. Terlepas dari Anda percaya atau tidak, di balik mitos-mitos tentang hewan keramat tadi, sebenarnya terselip pesan tentang peran manusia sebagai penanggung jawab di dunia untuk menjaga keseimbangan alam. Dan setelah melihat hewan-hewan keramat, di segmen berikut Spotlight akan mengajak para pemirsa untuk berjalan-jalan ke ibu kota kebahagiaan Brazil. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Spotlight.